Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita selesai membahas seputar masalah zikir dan adab ketika berdoa setelah salat, pada subuh hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu mubtilatus salat, perkara-perkara yang menyebabkan batalnya salat. Jadi ini yang kita akan bahas adalah pembatal-pembatal salat, atau perkara apa saja yang menyebabkan batal salat. Salat ini kalau batal, wajaba i'adatuha. Jadi kalau sedang salat ada perkara-perkara ini, maka wajib diulang. Yang namanya i'adah dilakukan masih di dalam waktu. Jadi diulang tapi masih dalam waktu. Kalau sudah di luar waktunya disebut dengan qadha. Baik, di dalam catatan 4 mazhab, pembatal salat itu berbeza-beza jumlahnya. Dalam mazhab Hanafi, samaniyah wa sittin amran mufsidan. Dalam mazhab Hanafi ada 68 perkara yang menyebabkan batalnya salat. Dalam mazhab Malik hawalai salasin. Dalam mazhab Malik sekitar 30 perkara yang bisa membatalkan salat. Dalam mazhab Syafi'i sab'atun wa ashrun, yaitu 27 perkara. Dan dalam mazhab Hambali 36 perkara. Jadi jumlah ini berbeda-beda, tentu karena berbeda hasil ijtihad daripada imam-imam mazhab ini. Baik, kita lihat perkara-perkara pembatal salat yang secara umum disepakati oleh semua mazhab. Yang pertama, al-kalamu, yaitu batal salat ketika berbicara. Dan yang disebut dengan bicara itu bukan bicara yang seperti kita lakukan ini, karena tidak mungkin seseorang bicara seperti begini, seperti kita bicara sekarang di dalam salat. Namun orang harus mengetahui bahawa masuk dalam kategori bicara itu dengan an-nutqu biharfain walau lam yafhama. Bisa batal salat dengan mengeluarkan 2 huruf, walaupun 2 huruf itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya, artinya diucapkan dan tidak dipahami apa artinya. Jadi kita mengeluarkan huruf
kalau jumlah huruf yang dikeluarkan dari lisan 2, walaupun tidak ada makna, batal salat. Walaupun tidak ada makna. Dan huruf yang dimaksud adalah huruf-huruf dalam huruf hijaiyah. Jadi ada hurufnya, sudah berbunyi hurufnya walaupun enggak ada makna. Contohnya misal kita keluar huruf Nana misal. Nana, ibu Nana yang ada nama Nana. Kalau makna bahasa Arab tidak ada Nana itu. Keluar dari sedang solat, keluar Nana. Baik nanti yang bakal pokoknya KTB Nananya. Enggak ada artinya, tapi ada hurufnya dalam hijaiyah, iaitu huruf nun yang berbaris fathah. Boleh nini, boleh nunu, boleh tunu atau apa sajalah. Ada hurufnya dalam huruf hijaiyah. Enggak ada artinya, keluar dan tidak dibutuhkan di dalam solat, batal solat. Au harfun mufham ajnabi anis salah, atau kalau bukan 2 huruf yang tidak punya makna tadi, bisa juga batal salat dengan keluar dari lisan 1 huruf tapi punya makna. 1 huruf tapi begitu kita terucap itu ada makna di dalam bahasa Arabnya. Jadi ini standarnya ke bahasa Arab. Kenapa? Karena salat itu dengan bahasa Arab. Salat itu dengan bahasa Al-Quran, zikir, tasbih, semuanya standarnya ke bahasa Arab. Nah, jadi kalau keluar 1 huruf langsung punya makna, walaupun 1 huruf, batal salat. Contohnya, keluar kalimat ain. Itu fi'il amar dari wa'aya'i, sadarlah. Jadi terucap ain, misal dalam salat ain itu batal salat. Atau qi, waqayaqi, al-wiqayah, cegahlah. Jadi kita mengucapkan qi, keluar, itu langsung batal salat. Jadi apapun yang keluar, walaupun dia sendiri enggak tahu artinya, tapi begitu ditanya ke yang ahli mengatakan itu sudah ada maknanya. Jadi enggak mesti orang itu yang faham, karena kalau disandarkan ke orang yang ucap, itu bisa jadi dia enggak ada yang tahu satu pun. Karena mungkin enggak pernah belajar bahasa Arab, dia tidak tahu. Itu tapi ditanya ke yang ahli mengatakan itu ada makna tadi yang engkau keluarkan kalimat 1 huruf itu salatnya dia harus diulang. Jadi itu yang menyebabkan batal salat. Jadi bukan bicara begini, bukan bicara lempang begini, tidak. 2 huruf tidak punya makna atau 1 huruf langsung punya makna, batal salat. Dan ini tentunya berdasarkan hadis Nabi SAW tentang larangan berbicara. Yang pertama, hadis dari Zaid bin Arqam. Rasulullah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna natakallamu fi shalah." Dulu awal-awal turunnya wahyu salat, kami bicara. Yukallimu ar-rajul minna sahibahu wa huwa ila jambihi. Kami ketika sudah mulai salat, kami bicara ke samping dengan orang yang berdiri di samping kami. Jadi habis Allahu Akbar, itu tanya ke samping, "Puaba sihat?" "Puaba muklam kai." Itu sesudah takbiratul ihram di awal-awal salat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turun ayat yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin, berdirilah engkau menghadap ke Allah dalam keadaan qanit. Qanit itu khusyuk. Jadi kalau disebut qanit, pemahaman dalam bahasa Arab, berdiri dalam keadaan khusyuk, tidak berbicara. Semenjak itulah
fa amarna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Sejak itu Rasulullah menyuruh kami diam dalam solat dan melarang untuk berbicara. Itu awal-awal baru dilarangnya berbicara. Jadi sebelum itu enggak dilarang karena enggak ada perintah. Agama ini berjalan di atas perintah. Ada kaidah yang harus dipahami kalau dalam bidang muamalah, makan, minum, itu kaidahnya adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. Pada dasarnya semua perkara itu boleh. Itu selain daripada urusan ibadah. Makan babi boleh, makan anjing boleh, semua boleh. Hatta yadullu dalil ala tahrimih, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu kalau dalam selain ibadah, begitu cara ngambil kesimpulan. Jadi selama enggak ada dalil yang mengharamkan, ya tetap dibolehkan. Apa hukumnya makan permadani? Boleh. Jadi kenapa kita enggak mau makan hari ini? Karena keras. Karena ada dalil yang mengharamkannya. Mana dalilnya? Wa kulu, makanlah hanya yang minat thayyibat, yang baik baik. Dapat jauh permadani, nah baik. Kan baik bab pungung. Makanya itu tidak masuk kategori yang baik. Dalam hadis, dalam ayat yang lain, halal dan thayyibah, halal dan baik. Lalu dalam ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membawa dirimu ke dalam kebinasaan. Makan tiang listrik boleh dasarnya. Tidak ada dalil yang mengharamkan tiang listrik secara khusus. Namun ada dalil umum yang melarang sesuatu yang memberi mudarat. Makan tiang listrik kan mudarat. Jadi itu cara mengambil hukum kalau urusan di luar ibadah. Semua boleh. Makanya hari ini orang ketika mencari satu hukum, apa hukumnya makan cacing, apa hukumnya makan tupai, itu dasar hukumnya boleh. Sekarang yang perlu cari dalil untuk keharamannya. Dalam mazhab Syafi'i, itu yang model-model binatang-binatang kecil di atas tanah, kecoa, undur-undur, sidom. Kalau sidom ada dalil khusus. Kalau semut ada dalil khusus karena dilarang bunuh, maka dilarang juga untuk dikonsumsi. Itu semua yang cacing, pokoknya yang begitu-begitu masuk ke dalam kategori fawasiq, masuk dalam kategori binatang-binatang menjijikkan. Itu jadi dalil semua binatang itu haram. Maka tidak boleh mengkonsumsi ekstrak cacing dalam mazhab Syafi'i. Haramnya. Orang hari ini kan beli ekstrak cacing untuk obat tipes. Kalau ditanya ke mazhab Syafi'i, haram. Kenapa cacing masuk kategori fawasiq? Namun dalam mazhab lain ada yang menghalalkan karena tidak ada dalil khusus tentang cacing. Enggak ada dalil keharaman cacing. Boleh dicari, enggak ada. Di situ, jadi kita ini berdiri di atas sesuatu yang mengharamkan setelah dasarnya boleh. Itu dalam urusan selain ibadah. Tapi kalau dalam urusan ibadah, al-aslu fil ibadah, pada dasarnya semua urusan ibadah at-tahrim, diharamkan, haram, enggak boleh. Salat duhur haram, salat isya, subuh haram, tidak boleh. Hatta yadullu dalil ala ibahatihi, sampai datang dalil yang membolehkannya. Jadi terbalik, kalau ibadah enggak boleh buat sampai datang dalil yang membolehkannya. Kapan baru boleh salat duhur? Setelah datang wahyu yang menyuruh salat duhur. Jadi sebelum datang wahyu suruhan salat duhur, itu tidak boleh melakukan ibadah-ibadah apapun. Nah, jadi begitu. Itu kaedah dasar. Kalau belajar usul fiqh, lalu urunannya ke kaedah fikih, kita bisa jawab masalah fikih tanpa harus mengetahui dalil. Maka
ulama dulu itu mengarang kitab yang bentuknya kaedah-kaedah itu memudahkan umat untuk mengambil dalil walaupun dia tidak hafal dalil. Namun sekarang kadang-kadang ada kelompok yang mengharamkan belajar usul fiqh. Maka timbul kelompok usul fiqh itu pelajaran tidak penting, kaedah fikih pelajaran tidak penting. Jadi ya sudahlah, kembalilah ke Al-Quran dan hadis, enggak usah belajar apa-apa. Ya. Baik. Jadi itu disebut bicara yang batal. Di masa Rasulullah sahabat berbicara. Lalu ada dalil yang kedua dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sullami. Beliau berkata, "Bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku sedang salat di belakang Rasulullah, artinya salat berjamaah. "Iz atasa rajulun minal qaum." Terdengar salah seorang di antara kami bersin. Fakultu yarhamukallah. Lalu aku menjawab bersinnya, yarhamukallah. Ini kata si Muawiyah ni, aku menjawab bersinnya. Faramani alqaum bi absarihim. Begitu aku jawab dengan suara besar yarhamukallah, semua sahabat yang lain memandangku. Jadi sedang salat semuanya melirik ke atas dia. Fakultu waskul ummahu ma sya'nukum tanduruna ilayya. Demi ibuku, bahasa kita alahai mak, bahasa kita ni waskul ummah, alahai mak. Ma sya'nukum tanduruna ilayya. Ada apa kalian lihat-lihat ke saya semua, ada apa? Kalau bahasa kita mata kolai. Apa yang kang ingin ada hilung pakai. Ini dalam solat ni terjadi. Tadi dia ucap yarhamukallah. Ketika sahabat lain melihatnya, dia bicara lagi. Dia bilang pengingin kena mendum. Begitu Pak. Orang Arab tu sampai sekarang begitu Pak. Orang Arab itu kalau masalah ketimuran, adab ketimuran itu enggak ada sama mereka. Jadi mereka itu kalau mau protes saja, enggak ada dimulai dengan mohon maaf, saya ingin sedikit memberi tanggapan. Ni hana Pak ya. Dihambur juga Pak. Kita yang ketimuran ini, orang-orang yang timur ini, kita yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya perempuan-perempuan berhaji ketika melakukan jual beli dengan orang-orang Arab itu disalah tanggapi. Karena saking sopan itu ibu-ibu kita, baik janda ataupun non janda, itu kalau bicara sama penjual itu bicaranya lembut. Assalamualaikum bang. Dia bicara ngurus Arab. Dengar assalamualaikum tu ibadah boleh awak. Makanya terjadilah komunikasi yang dianggap dalam pandangan mereka ini genit. Dalam pandangan mereka ni perempuan genit. Pulang waktu minta kuranginlah sikit. Kok kayak gitu misal begitu. Ya hanali yang Pak. Langsung dihei Siti Rahmah. Disitulah Siti Rahmah dikeluarkan suara. Kamu Siti Rahmah. Artinya apa? Siti Rahmah itu dalam pandangan orang Saudi itu konotasinya negatif. Konotasinya negatif, itu perempuan genit. Mereka memikir kita genit, itu padahal kita sopan, cuma salah bawa tempat. Dengan orang Arab enggak usah kayak gitu Pak. Orang Arab tu kalau mau beli langsung saja, berapa ini? Bikam hadha? Ini berapa? Oh dia enggak kasih. Ya sudah, campak terus di situ. Enggak usah, kuranglah, kayak manalah kalau kayak gitu. Abang kan ganteng. Lemah kemandum. Itulah yang buat kadang-kadang diganggu-ganggu Pak. Kalau sesama penjual kita di sini okey. Di sana orang itu Pak enggak ada itu yang model-model kayak gitu. Nah, jadi apa yang terjadi? Si Muawiyah ini menceritakan dirinya waktu solat dulu, sudah ucap yarhamukallah, sahabat protes dengan pandangan mata. Ini sudah turun wahyu jangan bicara, tapi dia masih melakukannya. Mungkin karena orang Arab yang tidak sering bersama Rasulullah mungkin enggak tahu tentang wahyu itu. Nah, kemudian faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhazihim. Ketika dia tadi mengatakan, apa lihat-lihat ke sini semuanya? Sahabat yang lain
itu mulai memukulkan tangan mereka di atas paha mereka. Ya. Itu ada pengajian lain di luar rumah. Tolong si security, tolong sebentar security. Ini ada pengajian lain. Jadi sahabat lain memukul paha, memberi kode kepada si Muawiyah, maksudnya jangan bicara. Tadi dilihat enggak faham. Dipukulkan paha begini, maksudnya jangan bicara. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Dan ketika aku sudah mengetahui bahawa mereka ternyata ingin mengatakan untuk diam, disitulah aku mulai diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fa bi abi wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu tu'alliman. Demi ayah ibuku, kata Muawiyah, tidak pernah kudapatkan sebaik-baik guru, baik sebelum Rasulullah ataupun sesudah Rasulullah. Tidak pernah kudapatkan manusia sebaik ini untuk menjadi guru. Fa wallahi ma qaharrani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah tidak mencaciku, tidak memukulku, ya. Dia tidak menghardikku. Dia cuma berkata kepadaku, inna hazihi salata la yasluhu fiha syai' min kalamin nas, innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Rasulullah dengan lembutnya mengatakan, sesungguhnya salat ini tidak boleh ada kalamun nas, enggak boleh ada pembicaraan manusia di dalamnya, ya. Dia hanya berisi tasbih, takbir dan qiraatul Quran, dan bacaan Quran. Jadi itu gaya Rasulullah memperbaiki kesalahan sahabatnya. Jadi benar-benar cocok dengan pujian Allah, ya, dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, engkaulah manusia terbaik, ya, engkaulah manusia yang paling agung akhlaknya, ya, di antara semua makhluk. Mulai dari dicipta makhluk dari A sampai yang akan datang ke Z, tidak ada yang bisa melebihi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berlaku sepanjang zaman. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis ini menyatakan tentang terlarangnya bicara dengan bahasa manusia. Nanti kan disebutkan, tadi kan yang diucapkan yarhamukallah, betul itu bahasa Arab, tetapi niatnya memberi jawaban, menjawab. Jadi niat itu niat komunikasi, menjawab orang bersin. Itu hanya boleh dilakukan di luar salat, karena sudah berniat menjawab bersinnya. Jadi bagi si yang bersin, dia ucap alhamdulillah tidak mengapa, karena dia memang tidak keluar dari konteks solat. Pertama itu pujian, yang kedua dia tidak komunikasi dengan orang lain, dia jawab sendiri. Itu tidak mengapa. Tapi begitu kita jawab, itu langsung batal solat kita. Makanya ketika ada orang bersin dalam solat, dia bersin, dia ucap alhamdulillah, jangan dijawab. Jangan nanti kita di samping yarhamukallah, dia jawab lagi yahdikumullah, nyaman dua payah ulang sembahyang. Tidak dibolehkan, ya. Baik. Wa minal kalam al-mubtil, termasuklah pembicaraan yang membatalkan salat, at-tanahnuh bila uzrin iza sahibahu harfani fa akthar. Termasuk yang membatalkan salat adalah tanahnuh. Tanahnuhnya berdeham-deham. Begitu. Ini memang sedang berdeham-deham. Begitu. Tanahnuh bila uzrin, batal salat tanpa uzur. Iza sahabahu harfani fa'aksan.
kalau keluar bunyi tanahnuh itu keluar dua huruf yang tidak dipahami tadi. Jadi tanahnuh yang batal solat apa? Dehem-dehem yang batal solat. Pertama bila uzrin. Bila uzrin itu bukan karena tercekak, bukan gara-gara mencekak. Kita nggak ada masalah. Kalau ini ada masalah misal. Misal ini ada masalah nih. Ini sedang betul-betul sedang masalah apa? Dia nggak bisa keluarkan lagi suara, nggak bisa keluar lagi huruf kecuali dengan melepaskan tanahnuh tadi. Jadi kalau ada imam udah tersendat, nggak bisa keluar, dia itu berarti ada uzur. Yang disebut nggak ada uzur, nggak ada apa-apa, kita berdaham-daham sendiri. Ini mulai masuk dalam pembatal. Cuma disyaratkan kedua, kalau keluar huruf. Tapi kalau tidak keluar huruf hanya itu huruf apa, Pak? Hurufnya apa? Berarti hana huruf. Oh, pandai nak M. Kecuali hanya baru M. Jadi ada orang yang mengira semua tanahnuh itu, semua deham-deham itu batal. Sampai ada satu masjid di kota. Ini imam berdiri, imam melaksanakan solat. Habis dia melaksanakan solat, tiba-tiba satu orang ini di belakang itu protes. Protesnya bukan ke imam, protesnya ke orang-orang sah belakang. Jadi dengan suara lantang dia mengatakannya hanasah imam yang benar. Hanasah. Karena kagak deham-deham sebelum Al-Fatihah, kata dia. Jadi kebetulan saya ada di tempat itu. Jadi sebelum Al-Fatihah, memang ya imam tadi sebelum Al-Fatihah sudah selesai iftitah. Sebelum masuk ke Al-Fatihah dia berdeham. Dia berdeham begitu. Tentu terdengar di mic. Dan itu pun karena memang dia harus melepaskan tersendatnya. Diprotes. Kemudian orang ni yang protes ni solat sendiri untuk menampakkan bahawa betul-betul yang tadi salah. Tapi makmum lain tak mau ikut. Kemudian kebetulan itu jam pengajian saya, ditanya betulkah begitu? Saya bilang tidak begitu. Kan laginya dalam kitab hanya gekeun bahawa semua tanahnuh bisa membatalkan. Dia membatalkan kalau dia keluar tanpa uzur dan mengeluarkan harfan. Diiringi dengan dua huruf, itu baru batal. Jadi jangan hanya bersandar kepada satu kitab lalu kita merasa bahawa kita sudah mengetahui segala-gala. Jadi orang mengatakan dipuja sehingga je ke ustaz, je ke tengku merasa bahawa yang lain itu salah semuanya. Tidak bisa begitu, Pak. Cuba baca dari kecil, mulai dari matan takrib, bajuri, luaskan bacaan, baru dah cakap kesimpulan. Nah, jadi ini perkara yang termasuk batal solat kalau berdeham-deham mengeluarkan dua huruf dan keluar tanpa uzur. Kemudian wa minhu at-ta'awuh, termasuk pembatal solat kalau ta'awuh itu suara keluhan, mengeluh. Ta'awuh, ya ta'awuh, mengeluh. Orang sedang mengeluh, Pak, itu keluar suara keluhan. Ya mungkin dia ada masalah atau ada sesuatu di dalam hatinya keluar. Nah, itu juga sama, bisa batal solat kalau mengeluarkan dua huruf. Termasuk kemudian wal anin. Anin itu merintih. Wal anin, Jadi ada orang yang merintih, rintihan sedih atau rintihan mungkin dia baru dapat musibah atau kakinya cemekam, sedang aktif cemekamnya, lalu dia merintih. Rintihan itu bisa batal solat sama kalau mengeluarkan dua huruf. Nah, itu standar pertama tu yang tadi itu, walaupun enggak punya makna. Wa al-buka, termasuk menangis, bisa membatalkan solat. Sama iza ishtamala ada hurufin masmu'ah, kalau menangis itu
mengeluarkan bunyi huruf yang terdeteksi. Jadi misal imam berhenti lalu menangis, ketika menangis keluar bunyi, misal menangisnya ai misal begitu. Nah, imam klik lagi ai. Ini apa ya, ada jodoh tu model lagi ni apa? Saya rasa enggak ada ya. Atau misal begitu. Itu ada huruf walaupun enggak punya makna, ada ain di dalamnya. Dua huruf saja langsung batal solat. Tapi kalau menangis suara tangisan yang kita capek cari enggak keluar bunyi-bunyi huruf hijaiyah, ya hana pupung. Tidak mengapa, ya. Dan ini sering terjadi dalam solat tarawih. Kadang-kadang terdengar imam menangis setelah membaca ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Tidak masalah, ya. Baik. Wa minhu tashmitul 'atis, termasuklah membatalkan salat iaitu menjawab orang bersin. Itu batal salat. Tapi orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah tidak mengapa. Ya, karena itu termasuk zikir alhamdulillah, dan dia tidak berkomunikasi dengan orang lain. Waraddus salam, batal salat ketika menjawab salam. Ya. Jadi mungkin refleks. Ya. Ini baik amdan atau sahwan, baik sengaja atau tidak sengaja. Assalamualaikum, refleks kita jawab Waalaikumsalam, batal langsung sembahyang. Walaupun kemudian kita cancel lagi, oh mak hana jadi, makin batal karena mengucapkan hana jadi. Jadi Waalaikumsalam. Walaupun refleks, enggak sengaja, tetap batal. Amdan atau sahwan. Jadi urusan pembatal solat ini, ini walaupun bentuknya zikir, doa, tapi kalau bentuknya komunikasi itu batal. Bima yushbihu kalaman nas, wa minhu ad-du'a bima yushbihu kalaman nas, atau berdoa yang di dalam doa itu ada kalamun nas, ada bahasa manusia biasa. Jadi bukan bahasa Quran, bukan bahasa Nabi, doa-doa Nabi wiridkan. Kita buat doa sendiri dalam solat dengan gaya bahasa kita, itu batal walaupun pakai bahasa Arab. Misal kita baru belajar bahasa Arab 6 bulan, kita alumni pesantren kilat. Jadi kita buat dengan bahasa sendiri, enggak bisa, dia enggak mengikuti doa dari ayat Al-Quran atau doa Nabi. Ini dalam solat dilakukan, baik dalam sujud maupun sebelum salam, itu bisa batal solat, ya. Makanya kalau berdoalah dengan doa-doa yang maksur, ya, baik ambil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, ya, termasuklah pembatal salat. Sebentar Bapak. Hanya karena yang lain itu dijelaskan panjang lebar dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, tapi saya baca tidak jauh berbeda, ya. Jadi termasuklah yang bisa membatalkan salat hoka perele Bapak, ya. Ini mau ditegaskan kembali bahwa wa yu'azziru fil yasir urfan min at-tanahnuh, dimaafkan, tidak menjadi pembatal salat kalau, ini dalam mazhab Syafi'i ini, ya, dalam mazhab Syafi'i kitab Mughnil Muhtaj, ya, dimaafkan kalau terjadi tanahnuh secara uruf yasir, artinya tanahnuh biasa, daham-daham biasa, itu tidak mengapa, ya. Wasu'al, atau terbatuk-batuk, jadi sedang salat terbatuk-batuk, ya, jadi bukan tanahnuh, terbatuk-batuk. Wal atas, atau seperti bersin tadi, itu tidak mengapa, keluar suara bersin, tekiu, begitu keluar bersin kan, tekiu gitu kan. Atau Hashim Hashim tak, Bang Hashim misalnya enggak kayak gitu bersinnya, ni pada Nabi Hashim. Pokoknya bersin apapun keluarnya itu enggak batal solat, karena dia enggak bisa kita kontrol kalau bersin itu. Kita enggak bisa kontrol suara kalau bersin.
Mau kita buat huruf pun nggak bisa. Maka tidak mengapa. Wa in dhahara bihi harfan walau min kulli nafqatin, walaupun keluar dua huruf. Contohnya bersin tadi, misal mungkin keluar dua huruf. Kayak mana bersin bisa keluar dua huruf? Mungkin ada orang yang punya keistimewaan, dia bisa keluar dua huruf dalam bersinnya. Itu tetap tidak mengapa, karena bersin itu bukan hasil pribadi, tapi memang refleks keluar sendiri dia suaranya. Beda-beda model, beda-beda modelnya. Ada yang suaranya besar sekali, ada yang suaranya kecil begitu, Pak. Itu nggak bisa dikontrol kalau bersin, maka tidak mengapa. Kemudian yang membatalkan solat juga adalah bersalawat kepada Nabi SAW di tengah solat. Ini penting untuk kita ketahui bahawa tidak disuruh bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad di tengah-tengah solat. Misal imam membaca surat yang ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal imam baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Kita ketika dengar nama Muhammad Rasulullah, langsung kita ucapkan salawat sendiri, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batal salat. Karena itu bentuknya komunikasi. Ya. Tetapi dicatat. Tapi kalau kita bukan menjawab, tapi kita hanya at-ta'zim was-sana'. Kita hanya memuliakan. Contoh kita sendiri yang baca, bukan kita jawab bacaan orang. Kita membaca sendiri, maka masih dibolehkan. Jadi oleh kerana itu, kalau salawat saja sebenarnya tidak disuruh jawab, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh jawab dalam solat, apalagi nama nabi yang lain. Jadi sebenarnya enggak ada suruhan itu mengucapkan alaihi masalam ketika bacaan Sabbihisma rabbikal a'la. Enggak ada tuntunan Pak untuk menjawab itu sebenarnya. Hanya perlu tak jawab Ibrahim wa Musa, langsung kita jawab sendiri alaihi masalam. Kalau berdasarkan keterangan bahkan dalam mazhab Syafi'i tadi, itu bisa batal salat kalau bentuknya komunikasi. Jadi yang dibolehkan sedikit lagi, yang dibolehkan, ada beberapa perkara yang dibolehkan di dalam urusan berbicara dalam salat, yaitu al-fathu ala al-imam, dibolehkan melakukan fathu kepada imam. Ai irsyaduhu ila as-shawab fil qira'ah. Yang namanya fathu adalah membenarkan bacaan imam. Imam tersendat, kita benarkan bacaannya. Ataupun imam tidak bisa baca lagi, macet, hafalannya hilang. Karena terlalu banyak kredit, hilang hafalannya. Karena rata-rata orang yang banyak kreditnya, hafalannya hilang. Maka dibolehkan bagi makmum untuk berkomunikasi dengan imam, tapi komunikasi itu sebenarnya bukan menjawab permintaan imam, tapi mengingatkan, membenarkan atau membuka. Al-Fathu membuka. Dia buka jalan imam yang macet, maka disebut Al-Fatah. Wa yanbaghi lil muqtadi alla yu'ajjil al imam bil fathi. Nah, cuma diingatkan, kita makmum jangan terlalu cepat mengingatkan imam. Kenapa? Karena imam bisa jadi dia berusaha untuk memperbaiki dulu bacaannya sendiri. Jadi jangan terlalu cepat, tunggu dulu. Tunggu imam betul-betul macet. Dia ulang enggak dapat. Nah, begitu dia dijeda, dia ulang enggak dapat, di situ kita masuk. Dan yang paling berhak untuk masuk memperbaiki imam siapa? Yang berada di belakang imam. Nah, jadi tidak semua disuruh. Kecuali kalau yang di belakang pun tidak bisa memperbaiki, baru barisan berikutnya tidak mengapa bersuara. Makanya enggak perlu yang saf-saf belakang sampai bersuara keras-keras memperbaiki bacaan imam. Dan itu pun imam kalau diperbaiki, tiba-tiba dia enggak nyambung juga setelah diperbaiki, maka imam tidak perlu
membaca ayat lain kalau ayat itu sudah panjang. Cukup langsung takbir, Allahu Akbar. Jangan sampai baca ayat panjang diperbaiki di ujung, enggak bisa dapat juga, imam ngambil ayat lain, enggak perlu Pak. Itu menyakiti makmum. Begitu dia ambil ayat lain, satu aqua gelas muncul di kepalanya. Burubuh kenang bau leh. Kadari bunuh kupre, kau ulang lo mata sen. Kok sakit hati makmum. Jadi itu enggak perlu, langsung takbir saja. Kecuali ayat pendek. Misal baca tadi qul huwallahu ahad. Kemudian macet. Qul huwallahu ahad macet. Sebenarnya enggak layak jadi imam kalau qul huwallahu ahad. Kalau qul ya ayyuhal kafirun macet masih okeylah, karena kan dia balik-baliknya but tum but tum okeylah. Jadi ini qul huwallahu ahad macet. Diperbaiki di belakang enggak dapat juga, itu tolong di blacklist jadi imam. Nabi kesempatan je ke imam. Itu bolehlah ambil ayat lain, tapi yang panjang-panjang enggak usah, langsung takbir saja, ya. Nah, jadi itu termasuk yang dibolehkan, kita memperbaiki bacaan imam. Namun tidak dibolehkan ya tubtilus salah bi irsyadil ma'mum lil ma'mum ghairuh. Batal salat kalau yang diperbaiki bukan imam tapi bacaan sesama makmum. Itu batal salat. Ni kita berdiri Pak, ni terdengar ni samping ni, ni orang ni samping ni mungkin enggak pernah ikut mengaji, dia baca Fatihah besar-besar, padahal kan dalam salat sesama makmum saja enggak boleh saling mengganggu. Jadi kalau dalam kitab-kitab disebutkan cukup hanya didengarkan oleh diri sendiri. Jadi musammi' li nafsih, cukup didengarkan oleh diri sendiri. Jadi dia bacanya besar-besar. Kita mendengar ada yang salah dari dia, tak boleh kita memperbaiki bacaan orang samping. Itu kita batal solat. Dia aman, kita yang batal. Ini sama seperti tim sukses, ya. Yang dipilih aman, dia yang tidak aman. Ini modelnya apa? Laginya rata-rata tim sukses di Noreo, ya. Sudah pilih, dia pula akan dapat apa-apa. Yang dipilih sudah berjaya. Begitu keadaannya. Makanya tidak boleh memperbaiki bacaan selain daripada imam, ya. Bacaan sama makmum tidak boleh memperbaikinya. Nah, bagaimana kalau kita di luar salat? Bolehkah kita memperbaiki bacaan imam yang sedang salat? Ini kita belum salat ni. Kita belum salat. Masih baru datang, masbuk. Tiba-tiba imam macet. Kita tahu yang lain enggak bisa ini. Apakah masih dibolehkan kita memperbaiki? Dibolehkan, tidak mengapa, ya, karena kita akan datang dan masuk bergabung dengan imam tersebut, ya. Baik, terakhir Bono kali nak pegah terakhir Pak, ya. Ini saya enggak bahas per kalimat karena dibahas panjang lebar menurut mazhab Hambali, menurut ni. Saya hanya pertegas yang paling banyak di dalam mazhab Syafi'i karena ini amalan kita hari-hari, Pak. Kalau yang mazhab lain cukup sebagai pengetahuan, ternyata ada pandangan yang lain. Itu untuk membuat hati bisa berlapang dada, mengetahui ternyata di luar kita ada sahabat kita yang punya pandangan berbeda. Itu biasanya membuat kita lebih aman dalam mengambil kesimpulan. Baik, ini yang paling penting dalam urusan berbicara di dalam salat. Saya berhenti, ada waktu sekitar 7 menit atau 10 menit. Ya, silakan Ibu duluan. Ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdoa di terakhir dengan bahasa tasbih. Apa itu pembatal salat? Baik, yang pertama, berdoa di sujud terakhir. Sebenarnya tidak ada suruhan bahawa harus sujud terakhir. Saya melihat ada kesan orang menambahi perintah. Dalam hadis tidak ada perintah sujud terakhir. Di semua sujud disuruh berdoa. Silakan cek ke hadisnya, enggak ada perintah bahawa doa itu hanya boleh di sujud terakhir. Semua sujud dibolehkan. Namun bagi imam tidak diutamakan memperpanjang doa dalam sujud karena posisi dia adalah pemimpin yang harus menjaga perasaan rakyat. Jadi imam itu Pak banyak pahalanya ke rakyat. Beda Pak.
Imam itu masuk surga gara-gara mengayomi rakyat, nyanimum. Makanya pemimpin kalau mengikuti tipe imam, dia lebih banyak bermuamalah dengan perasaan makmum. Itu yang paling penting untuk kita ketahui. Nah, jadi sebenarnya enggak ada suruhan harus sujud terakhir. Itu dulu yang perlu kita pahami. Semua sujud boleh. Kalau makmum mau panjangkan boleh, selama tidak melewati imam, tidak tertinggal dari imam 3 rukun fi'li. Kalau dia muwafiq, kalau dia masbuk, itu berbeda. Nah, kemudian bolehkah dengan bahasa sendiri? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tidak boleh bahasa sendiri walaupun mengarang dengan bahasa Arab, dan juga tidak boleh dengan bahasa Ajam. Enggak boleh dengan bahasa Indonesia. Bahasa Aceh, bahasa Gayo tidak boleh. Enggak bisa. Kita pingin minta tapi enggak bisa karang dengan bahasa Arab, juga enggak boleh dengan bahasa sendiri. Maka perbanyak kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Waktu kita minta diperbaiki oleh Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Hati kita akan terbersit. Ya Allah, yang long maksud adalah tolong ya Allah. Nerubah hati la kolong supaya baik krit mati. Misal begitu. Kita waktu ucap Rabbana atina, dalam hati seorang ibu gitu, dia meminta apa? Ya Allah, balikkanlah hati suamiku, jangan terlalu pelit. Misal begitu. Itu suara hati. Tapi yang muncul di mulut adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang dibolehkan. Jadi kalau ngarang sendiri dengan bahasa Indonesia enggak boleh. Karena salat tidak boleh masuk bahasa Ajam di dalamnya, tidak dibolehkan. Tadi kalau mengarang dengan bahasa Arab sendiri juga tidak dibolehkan, karena itu sudah masuk beberapa huruf sekaligus yang tidak dibutuhkan di dalam salat. Makanya jalan keluarnya hafalkan doa-doa yang Nabi wiridkan. Nabi paling sering apa yang dibaca waktu sujud, Pak? Jadi sujud setelah Nabi ucapkan subhana rabbiyal a'la, itu bacaan yang paling sering, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diulang-ulang oleh Nabi. Tapi dibolehkan membaca ayat yang lain, termasuk inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga hadis, Nabi sering baca itu. Oh, kita enggak bisa hafal, kembali ke tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sudah masuk semuanya itu. Itu doa itu maka disebut dengan doa sapu jagat. Karena disapu semuanya. Apa yang galak hidupnya, apa yang diinginkan kebaikan dunia dan akhirat ada di dalam doa tersebut. Kira-kira begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngantuk lagi salat, tapi kita sadar mata tertutup. Mata salat berikutnya mengeluarkan suara ha gitu. Yang kedua Ustaz, doa Yang ketiga, niat salat. Niat salat menurut mazhab Hanafi ketika ambil wudu. Tapi dia lanjutkan isya. Itu niatnya kapan lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama Pejam mata. memejamkan mata di dalam solat. Pertama makruh. Memejamkan mata dalam solat makruh. Taghmid al-ainain itu dilarang, memejamkan mata, kecuali ada maksud. Maksudnya ketika melihat sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan. Misal di sajadah, pas kena kita di atas sajadah yang ada gambar Kak Ros. Udah Kak Ros enggak kawin-kawin, cantiknya enggak berubah-berubah, adiknya Ipin Upin kita geram lihatnya, mengganggu kekhusyuan, boleh pejamkan mata untuk tidak mengganggu. Itu yang dibolehkan. Selain itu enggak boleh. Yang kedua, kalau mengantuk, tidak mengapa. Seandainya masih bisa mendeteksi bacaan solat, bacaan masih bagus, ngantuknya ngantuk sikit, tidak hilang akal. Bacaan masih bisa baca, enggak hilang akal. Tapi begitu hilang akal, batal solatnya. Karena syarat sah solat adalah tidak hilang akal. Jadi dia masih sadar. Jadi bukan seperti orang mughma alaik. Jadi kalau itu bisa dipertahankan, boleh lanjut. Tapi kalau sudah mengantuk sekali,
Apa kata Nabi? Hadis Aisyah mengatakan, ya, iza na'asa ahadukum fis salah, kalau salah seorang di antara kalian tiba-tiba diserang ngantuk dalam solat, falyarqud, ya, batalkan solat, duduklah, maksudnya berbaringlah. Kalau sudah ngantuk sekali Pak, itu hai dah tele, sudah imam enggak tahu lagi di mana, ya, begitu buka dia sadar enggak sadar. Nah, ini apa kata Nabi? Falyarqud, batalkan solat, berbaringlah sebentar. Suruh tidur dulu sebentar, sekitar 15 minit, tutup mata sebentar, tapi pasang jam waker, ya. Baik nak hambur dari subuh sampai ahli lohor baru daripada itu juga dosa. Suruh tidur sama Nabi, falyarqud, sebentar, kemudian baru solat. Karena inti solat adalah khusyuk. Tidak sah solat dan tidak bermanfaat solat kalau tidak khusyuk. Maka dibolehkan orang yang ngantuk sekali tidur sebentar. Tapi kalau asal sudah azan mengantuk, itu bukan suruh tidur Bang, itu disuruh ru'yah. Asal kai musuh bang kata je. Tadi waktu nonton sinetron azab, dia enggak merasa ngantuk Bang. Tapi begitu azan ngantuk, ini disuruh ru'yah, bukan disuruh tidur. Nah, ini kalau kejadian sekali-sekali, duduk tidur sebentar, nanti solat. Yang penting bisa khusyuk waktu solat. Nabi sangat mengejar solat yang khusyuk. Maka kan kita sudah belajar, kalau sakit perut, sakit kencing, disuruh buang dulu walaupun masbuk. Yang penting solatnya diterima, daripada asal-asalan tapi solat enggak terima. Terus bahayanya orang mengantuk kalau melanjutkan solat sedangkan dia tidak sadar, kata Rasulullah, sambungan hadis tadi, itu berakibat dia bisa membaca ayat atau doa yang seharusnya merahmati menjadi laknat. Jadi karena enggak sadar, dia baca sesuatu berlawanan yang disuruh oleh Nabi. Seharusnya dia baca wa ana minal muslimin, karena ngantuk sekali terbaca wa ma ana minal muslimin. Jadi sudah ini berbahaya. Makanya disuruh urqud, disuruh berbaring sebentar. Jadi tergantung level mengantuk. Yang kedua, keluar suara menguap. Menguap dalam solat termasuk tipu daya syaitan. Kalau terjadi sekali-sekali dimaklumi, bisa jadi terlalu lelah. Kita solat subuh tadi malam jaga piket, tak bisa tidur, lalu menguap. Apa kata Rasulullah? Falyuqdim in istata'a, tutuplah, tahanlah nguapmu semampu mungkin, kata Rasulullah. Ini pertama, kalau nguap misal, tahan nguap semampu mungkin. Jadi tahan, jangan keluar. Kalau tidak mampu, maka falyumsik biyadihi fammahu, peganglah mulutmu dengan tanganmu, artinya tutup dengan tangan. Lianna syaitan yadkhuluhu, karena syaitan bisa masuk ke dalam mulut itu. Nah, otomatis keluar kalau enggak ditutup, keluar, keluar begitu kan Pak, atau keluar. Dalam hadis kalau sudah sampai keluar itu syaitan pertama tertawa. Syaitan dipekim orang yang itibid dalam solat. Baik dalam solat atau di luar solat. Kenapa? Dia berhasil menjatuhkan orang ini. Yang kedua, batal solat atau tidak? Batal. Kenapa? Mengeluarkan huruf. Mengeluarkan huruf. Apalagi hanya panjang, itu bisa mencapai 2 huruf. Walaupun sekali keluar. Makanya disuruh tutup. Disuruh tutup, jangan sampai mengeluarkan kalimat huruf-huruf yang bisa membatalkan solat. Tapi selama enggak keluar bunyi huruf, tidak mengapa. Bukan keluar. Misal begitu, misal begitu, itu enggak ada bunyinya huruf itu, maka tidak mengapa. Baik, yang terakhir apa tadi Pak? Niat. Dalam 4 mazhab, Imam Syafi'i yang memasukkan niat ke dalam rukun. 3 mazhab memasukkan niat ke dalam syarat. Namun kalau kita mau jujur, kasih tahu yang jujur, semua mazhab walaupun mengatakan syarat, tadi Imam Hanafi itu syaratnya beliau dah suruh niat dari mulai wuduk, kamar mandi itu dah suruh niat tu. Namun syarat yang beliau ucapkan adalah selama mualat antara la yakunu fasilan, tidak terlalu jauh beda jarak antara niat dengan takbir. Jadi dari tempat wudu itu berniat, boleh berniat, nanti tidak jauh takbir. Tapi kalau dari tempat wudu lalu pulang lagi, kemudian baru balik ke sini, itu enggak berlaku lagi niat tadi.
Tidak berlaku lagi niat tadi. Makanya dalam mazhab lain itu cara takbir Pak, itu karena dibolehkan niat sebelum takbir, maka mereka takbirnya Allahu Akbar. Enggak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena ada niat. Niatnya apa? Sebelum salat. Mazhab Syafi'i muqtarinan bil fi'li, harus bersamaan dengan perbuatan. Jadi dalam takbir di situ niat. Namun dibolehkan melafazkan niat sebelum takbir. Itu diingat baik-baik Pak. Karena ada orang yang menuduh hari ini melafazkan salat itu batal salat. Tidak. Baca kitab Majmu' Syarah Muazzam, ya, dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Mughnil Muhtad, semua sepakat mengatakan bahawa dibolehkan berniat tapi sebelum takbir melafazkan niat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebutkan apa? Disunnahkan bahasanya, wal mustahab, disunnahkan berniat sebelum takbir. Jadi boleh ucapkan usalli fardhas subhi raka'ataini, itu sebelum takbir boleh. Tujuannya apa? Liusa'idal lisan al-qalba, supaya lisan membantu hati. Nah, jadi yang dimaksud dalam 3 mazhab tadi lain itu enggak boleh terlalu jauh pisah. Jadi enggak boleh dari rumah kita di Cunda. Kita niatnya dari Cunda, dari lampu merah Cunda kita niat, lalu langsung takbir di sini. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan satu lagi, ini penutup Pak. Ini matahari sudah naik, penutup. Ini kita sudah bisa salat setelah ini. Kalau dibaca dengan baik kitab-kitab perbandingan mazhab, ternyata Imam Malik, Imam Hanbali dan Imam Hanafi itu mengatakan yang terbaik, yang lebih baik, aula, iaitu seperti niatnya Imam Syafi'i. Tadi mereka memasukkannya ke syarat, bukan rukun. Tetapi mereka mengatakan kalau bisa beriringan dengan perbuatan, fahuwa aula, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Beriringan dengan perbuatan, itulah yang terbaik. Nah, ini jadi makanya ya, ada orang yang kadang-kadang menutupi informasi ini. Hanaga pegang. Jadi seakan-akan yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i salah. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Tinggal cara memberitahu yang sejujurnya saja. Itu saja kuncinya. Ya. Baik. Kira-kira begitu. Saya tidak berikan kesempatan lagi untuk Pak Amur bertanya. Ya. Karena dongeng gaya-gaya akan kena tanya belum. Tapi kakak tinggal karena wadah Pak. Di antara kita ada yang akan melanjutkan anak sekolah, jemput antar anak sekolah segala macam. Kita cukupkan, insya-Allah kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.